Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rosid. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Tarakan, Angkatan Latsar 18, Kelompok 2, Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Kantor SAR Tarakan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Kantor ini didirikan untuk memperkuat layanan SAR di kawasan Kalimantan Utara, mengingat posisi Tarakan sebagai salah satu wilayah strategis di perairan, jalur transportasi laut, udara, serta kedekatannya dengan daerah perbatasan. Seiring mengingatnya mobilitas masyarakat dan potensi kecelakaan baik di laut, darat maupun udara, kehadiran kantor SAR Tarakan menjadi penting untuk memastikannya adanya layanan cepat tanggap terhadap kondisi kedaruratan. Sejak awal berdiri, kantor ini mengemban misi kemanusiaan, memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Jenis-jenis layanan yang diberikan oleh kantor SAR Tarakan. Kantor SAR Tarakan memberikan berbagai bentuk layanan di bidang pencarian dan pertolongan. Search and Rescue antara lain pencarian dan pertolongan kecelakaan pelayaran, menangani kecelakaan kapal tenggelam atau orang hilang di laut, pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan, memberikan respon cepat terhadap insiden pesawat jatuh atau hilang kontak, operasi SAR kondisi membahayakan manusia atau KMM, termasuk bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor, maupun keadaan darurat lainnya. Selanjutnya, dukungan evakuasi medis dan penanganan khusus, membantu evakuasi korban sakit atau cedera di daerah sulit dijangkau. Dan yang terakhir, pelatihan dan edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, serta latihan bersama atau potensi SAR. Standar layanan yang harus digapai oleh kantor SAR Tarakan. Sebagai bagian dari Basarnas, kantor SAR Tarakan menerapkan standar layanan publik yang mengutamakan yang pertama, kecepatan tanggap, penanganan laporan maksimal dalam hitungan menit hingga jam pertama setelah informasi diterima. Yang kedua, profesionalisme personel. Seluruh petugas SAR dibekali kompetensi teknis, kesehatan, dan mental yang terstandar nasional maupun internasional. Yang ketiga, keselamatan utama. Setiap operasi selalu mengutamakan keselamatan korban, personel, serta perlengkapan. Yang keempat, keterpaduan operasi, bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, relawan, dan instansi lain untuk efektivitas operasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Setiap layanan harus sesuai SOP, serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika pelayanan publik. Nah, itu tadi 5 standar layanan publik yang ada di kantor SAR Tarakan. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Seluruh tugas yang dilakukan kantor SAR Tarakan berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan utama Basarnas, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Operasi SAR berkontribusi pada pencapaian tujuan dengan menurunkan angka korban jiwa dalam setiap musibah. Pencegahan dan edukasi membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat,
sehingga tujuan jangka panjang berupa peningkatan budaya keselamatan tercapai. Selanjutnya, koordinasi lintas sektor, memperkuat sinergi, menciptakan efektivitas, serta mendukung visi Basarnas sebagai lembaga pencarian dan pertolongan yang handal dan profesional di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap operasi dan layanan yang diberikan kantor SAR Tarakan ini bukan hanya reaksi terhadap keadaan darurat, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh, aman, dan berorientasi pada kemanusiaan. Serta tanggung jawab saya sebagai CASN Basarnas 2025 ini adalah ingin menjadi rescuer yang bertanggung jawab dalam keadaan darurat demi visi misi Basarnas sebagai penyelamat jiwa nyawa manusia di daerah maupun di seluruh Indonesia ini. Untuk memastikan kinerja saya lebih baik ke depannya adalah dengan mempergiat latihan saya baik di fisik maupun di otak agar menjadi seorang rescuer yang cerdas serta kuat agar bisa menyelesaikan setiap tugas operasi dengan sangat baik untuk kedepannya. Serta harapan saya kedepannya adalah semoga saya bisa mengemban tugas ini dengan amanah dan mengabdikan untuk negeri tercinta ini. Demikian yang saya sampaikan. Saya Muhammad Akmal Rosid pamit undur diri. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.